Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semoga kita hari ini dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Abian, silakan pimpin. Umi absen dulu ya. Ataya Mahardika. Hadir. Khairul Nazri. Hadir. Arsaka. Hadir. Naila Muazara. Nashwa. Hadir. Akila Safa. Hadir. Habibi Rianto. Hadir. Muhammad Atala. Hadir. Abian Zulfahmi. Hadir. Filza Raya. Latifa Aisyah. Nikma Sofia. Ya, ada yang perlu dipanggil? Sudah semua? Sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air. Kepada anak-anak Umi boleh berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum masuk materi pada hari ini, Umi tanya dulu. Minggu kemarin kita belajar apa ya, Ataya?
Tentang KKA. Oke, tentang KKA. KKA itu apa kira-kira, Fatia? Kecerdasan buatan. Oke, kecerdasan buatan. Kalau kecerdasan buatan itu dibuat sama siapa? Sama manusia. Sama manusia. Kita manusia bukan? Ya. Kalau robot manusia bukan? Tidak. Bukan. Siapa yang buat robot? Manusia. Oke, anak-anak Umi nih, kalau di rumah sering main games nggak? Sering. Ayo, kalau balik sekolah main game atau makan dulu? Makan. Udah makan baru main games. Kira-kira kalau kita main games itu apa yang kita tujuan kita itu apa? Ada yang tahu? Dari Habibi, games itu game apa yang pernah Habibi main? Roblox. Oh, Roblox. Kalau kita bermain games, nah itu kan tujuannya biar apa? Biar memenangkan dari games itu. Kalian tahu nggak? Kalau kita main games itu ada strateginya. Ya dah. Gimana sih kalau kita main games? Ada trik-trik tersendiri biar game itu kita cepat menang. Ya dah. Ya. Nah, pada hari ini ya, tujuan pembelajaran kita ini ada 3. Jadi, ketika kita bermain games atau melakukan sesuatu itu ada yang namanya berpikir komputasional. Tapi sebelum masuk ke materi, Umi jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu, siswa mampu menjelaskan konsep berpikir komputasional secara sederhana. Yang kedua, mampu mengimplementasikan konsep berpikir komputasional dalam memecahkan masalah-masalah secara dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat berkolaborasi dengan teman-temannya dalam menyelesaikan masalah. Jadi, nanti dalam berpikir komputasional ini, kita disuruh dalam proses pengimplementasiannya, bagaimana sih strategi games tadi. Jadi ada urutannya, tingkatannya. Ya. Lanjut. Nah, abad berapa sekarang ini? Ada yang tahu nggak abad berapa? Kira-kira. Abad ke-21. Jadi, yang pada zaman sekarang ini sudah banyak perubahan-perubahan zaman. Dari yang dulunya tidak ada HP, sekarang sudah banyak HP yang canggih-canggih, ya dak? Ya. Malah mungkin lebih canggih HP kalian daripada HP Umi, ya kan? Ada yang lagi laptop banyak versinya. Sudah itu sekarang ada yang namanya AI, tahu AI? Apa AI? Kecerdasan buatan atau yang disebut dengan KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Nih, definisi berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah kemampuan menyusun solusi masalah sehari-hari secara logis, sistematis, dan efisien sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer menggunakan teknik ilmu komputer. Kayak kita mau melakukan sesuatu, mau piket kelas nih. Piket kelas itu ada jadwalnya nggak? Ada. Yang piket tadi Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Sabtu itu ada jadwalnya. Ada orang-orangnya nggak yang piket? Ada. Kira-kira itu dibentuk nggak? Disusun nggak? Disusun. Misal hari ini Ataya yang piket sama Habibi, sama Rafa. Nah, si Ataya tugasnya apa? Misal buang sampah. Si Habibi nyapu kelas. Rafa ngepel misalnya. Kayak gitu, ngepel di kelas. Jadi itu merupakan salah satu contoh berpikir komputasional. Sebelum kita melakukan sesuatu, sudah ada langkah-langkahnya. Jadi ada pembagian tugas di situ. Paham sampai sini? Paham. Itu berpikir komputasional. Nah,
Berpikir komputasional dan kompetensi pada abad ke-21. Keterampilan kita dalam berpikir itu berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan, kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu, tapi kita nggak tahu apa langkah-langkahnya, kira-kira jalan nggak? Tidak. Kenapa tidak jalan? Karena tidak ada langkah-langkahnya. Kita mau sukses. Nih, kita mau sukses nih. Mau dapat nilai 100 misalnya. Tapi kalau kita nggak belajar, kira-kira dapat nggak nilai 100? Tidak. Nah, itu salah satu contoh dari berpikir komputasional ini tadi. Nah, semakin dibutuhkan di era abad 21 yang berkaitan erat dengan konsep 4C. 4C itu yang pertama, critical thinking, berpikir kritis. Kita sekarang kalau anak-anak di sekolah maupun di rumah, di masyarakat, disuruh atau diterapkan bagaimana cara berpikir kritis dalam melakukan sesuatu hal. Yang kedua, kreatif. Suka nggak kalau misalkan gurunya itu melaksanakan pembelajaran yang kreatif? Nah, kalau misalkan nggak kreatif, bosan nggak? Bosan. Yang keempat, komunikasi. Bagaimana kita itu berkomunikasi dengan siapapun ya, mau dengan guru, teman. Kalau misalkan kita tidak berkomunikasi, maka tidak ada timbal balik, tidak ada feedbacknya. Ya nggak? Kalau kita di rumah berkomunikasi sama siapa? Sama orang tua. Siapa lagi? Teman. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Keluarga. Yang keempat, kolaborasi. Nah, kalau kita kerja kelompok nih, kolaborasi. Kalau kita satu tim, berarti kita harus bekerja sama. Itu yang disebut dengan kolaborasi. Kalau misalkan individu, berarti dia bukan kolaborasi. Tahu ini gambar apa? Nah, gambar teh. Kira-kira kalau kita mau minum teh, apa yang kita lakukan sebelumnya? Membuat teh. Kita praktek membuat teh. Ada langkah-langkah dalam membuat teh. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Terus didihkan air sehingga airnya itu panas. Yang ketiga, menyiapkan gelas dan masukkan teh ke dalamnya. Lalu menuangkan air panas ke dalam gelas berisi teh. Terus mendiamkan teh selama beberapa menit, 3-5 menit agar warnanya dan rasanya itu nampak. Yang keenam, angkat kantong teh atau saring daun teh dari cangkir jika menggunakan daun teh. Yang ketujuh, kita menambahkan gula. Kalau nggak menambahkan gula, rasanya gimana? Ambar. Jadi tambahkan gula biar manis. Lalu kalau kita mau buat es teh, jadi kita menambahkan batu esnya. Lalu diaduk rata. Oke, kita praktek membuat teh hari ini yang akan disampaikan oleh teman kita, Nashwa. Ya. Yuk, maju Nashwa. Oke, sebelum kita buat teh nih, kita ice breaking dulu. Yang dipimpin sama Nashwa teman kita. Tahu tepuk semangat? Oke. Yuk. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Ke mana? Oke, kita buat Nashwa ini. Kita lihat Nashwa mau buat teh. Boleh ngadep ke temannya? Nah, ini ada apa ini namanya? Kalau ini apa? Teh. Oke, silakan Nashwa gimana cara buatnya? Ini air panasnya. Apa dulu kira-kira? Oke, teh dulu. Silakan dibuka. Nah. Ya.
Lanjut. Tuang air panasnya. Ya. Dicelup-celup atau diangkat kayak gini boleh. Nih, biar warnanya berubah ya. Dari air bening kayak gini berubah menjadi kuning kecoklatan, air teh. Oke, ya. Oke, yang terakhir menambahkan gula. Manis nggak gulanya kira-kira? Kalau kopi? Pahit. Oke. Gulanya secukupnya biar tidak kemanisan ya. Oke. Sudah. Oke, terima kasih Najwa. Tepuk tangan dulu untuk Najwa. Oke, silakan dulu. Ini tehnya. Bentuk dari berpikir komputasional yang merupakan menggunakan langkah-langkah ya. Nah, di berpikir komputasional ini ada 4 prinsip. Prinsipnya itu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita sudah menggunakan prinsip-prinsip ini. Yang pertama, decomposition atau pemecahan masalah. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Contohnya kayak membuat teh tadi. Kalau misalkan kita buat teh nih, nggak tahu langkah-langkahnya, tiba-tiba jadi teh kayak gini. Sulap atau bukan? Nah, jadi kita itu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Contohnya membuat teh tadi dengan urutan-urutan yang benar sehingga jadilah teh ini. Ya nggak? Ya. Kayak gitu. Yang kedua ada prinsip pengenalan pola. Sebelum masuk ke pengenalan pola, kalian perhatikan dari angka ini. 2, 4, 6, dan 8. Kira-kira angka setelahnya apa? 10. Setelah 10? 12. Sudah itu? 14. 16. Nah, di deret angka ini ada yang namanya pola. Nih ya, contohnya ini. 2, 4, 6, 8. Ininya berapa? 2 ke 4 itu berapa? 2. 4 ke 6? 2. 6 ke 8? 2. Jadi, ketika 8 menuju kotak yang kosong ini ditambah dengan 2. Jadi 10. Itulah yang dinamakan pengenalan pola. Ya, apa itu pengenalan pola? Nih, pattern recognition atau pengenalan pola. Kalau di komputer itu ada kesamaan atau pola sering digunakan untuk membuat program lebih efisien ya. Atau menemukan kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menyelesaikan masalah yang sejenis. Kira-kira kalau misalkan dari 2 ke 6 itu berapa? 2, 6. Kira-kira selanjutnya berapa? Ada yang tahu? Atau bukan 2, ini 3. 3, 6. Selanjutnya? 9. Setelah 9? 12. Antara 3 dengan 6 ini ada
pola di sini. Dia mengikuti pola yang ini tadi. Berarti di sini 3. Ya, itu merupakan contoh pengenalan polanya. Nah, aku adalah raja hutan. Aku suka makan daging. Semua hewan takut denganku. Kira-kira itu hewan apa sih? Singa. Benar, singa. Benar singa enggak? Atau harimau? Ayo, siapa yang pilih singa? Oke, yang pilih harimau? Kita lihat jawabannya. Nah, ini sih singa. Dari singa itu kita melihat, dia raja hutan. Dia suka makan daging kan? Harimau makan daging nggak? Iya, tapi dia bukan raja hutan. Yang raja hutan cuma singa. Terus, aku berkaki 4, tapi aku bukan hewan. Aku selalu di ruang kelas. Aku suka kamu duduk. Kira-kira itu apa? Benda apa? Kursi. Kita lihat ciri-ciri kursi. Dia berkaki 4 nggak? Iya. Dia bukan hewan? Iya. Ya. Aku selalu di ruang kelas. Kira-kira di ruang kelas kita banyak kursi? Nah, banyak. Berarti aku suka kamu duduk. Kita suka kalau dia suka kalau kita duduk. Ternyata kursi. Tuh, paham sampai sini materinya? Yang ketiga, abstraksi. Menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya fokus pada informasi penting. Sama seperti ini tadi. Nih ya. Kita hanya mengambil informasi yang penting aja, yang nggak penting itu dibuang. Contohnya ya ini, raja hutan. Dari raja hutan ini, raja hutan yang merupakan ciri dari si singa tadi. Kalau misalkan dia bukan raja hutan, berarti bukan si singa. Itu mengambil informasi yang penting aja, yang tidak penting tidak usah diambil, tidak perlu diambil. Terus yang kursi tadi, nih, dia selalu di ruang kelas dan kakinya memiliki 4. Kira-kira kalau cirinya, nih, aku selalu di ruang kelas, berarti kursi itu tidak ada di mana? Tidak ada di WC. Berarti kan tidak ada di WC. Dia selalu di ruang kelas. Berarti dia ada di lingkungan kita, di sekolah. Ya. Nih, mencari informasi yang tidak relevan dan hanya fokus pada informasi yang penting. Tahu ini? Tahu. Apa ini? Langkah-langkah membuat rumah. Kalau kita mau menggambar rumah, nih bentuknya kayak gini dulu, ya. Baru nanti ada atapnya. Setelah atap ada apa ini? Pintu. Setelah pintu ada bagian belakang. Sudah bagian belakang nanti dia ada rumah yang bagian sampingnya, ya kan? Setelah ini ada jendela. Nih udah ada daun-daunnya, ada pohonnya. Baru nanti diwarnai atau diberi gambar. Oke, sebelum lanjut kita ice breaking dulu. Ice breaking lagi kita. Silakan berdiri. Nih ya, kalian ikuti gerakannya sesuai dengan yang ada di video. Kayak gimana tangannya?
Lihat gambar apa itu? Memutar. Ready nggak? Say hi. Jam. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Masih semangat? Nah, nih. Jadi di contoh ini ya, contoh yang keempat, berpikir komputasional yang keempat, prinsipnya yaitu algorithmic thinking atau berpikir algoritma ya. Jadi menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nih, kita berpikir gimana sih caranya membuat gambar ini ya. Dari gambar yang kecil seperti ini menjadi gambar yang sebagus ini ya. Jadi kita berpikir algoritma. Sebelum kita membuat gambar ini, sebelum ada pintunya, kita buat dulu kotak seperti ini. Ya. Tuh, itu merupakan salah satu contoh dari berpikir algoritma. Nih. Lanjut, kita sekarang diskusi kelompok. Ya, kami bagi kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Nanti kalian silakan diskusi dengan kelompoknya, ya, bareng-bareng. Nanti kita setelah diskusi kelompok, kita akan mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Ini blok codingnya, ini yang diisi, ya.
Ini ada petunjuknya, contohnya. Nih, ini yang perlu diisi. Silakan buat nama kelompoknya dulu, boleh di atasnya. Nih. Ini satu orang satu ya. Oke, Umi jelaskan dulu. Jadi di sini ada LKPD-nya, ada petunjuk ya, ada bagan yang kosong. Nih, yang lembar ini petunjuk. Pegang silakan per kelompoknya. Nih ya, ada petunjuk blok coding. Bagaimana kita harus memandu kelinci ini menggunakan kode blok sehingga ya dari arah misal dari arah kanan atau dari arah kiri, jadi si kelinci ini bisa menuju ke tempat untuk bisa makan wortel ya. Bagaimana caranya biar kelinci ini berjalan sehingga dia bisa mendapatkan wortel ini tadi ya. Yang pertama, petunjuk yang pertama itu temukan jalur terpendek untuk membawa kelinci ke wortel. Cukup gunakan kotak yang kosong ya. Ada kotak kosong di lembar yang satunya? Nah, ada. Yang kedua, cukup gunakan blok di area kode blok. Buat pengkodean yang diperlukan dengan memindahkan blok ke area coding. Dan yang ketiga, ya, Anda harus menemukan jalur terpendek. Gunakan antara blok mulai dan berhentinya. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Yang kelompok satu tentang prinsip dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat tentang berpikir algoritma. Ya, silakan dikerjakan. Boleh, nama sendiri. Iya, ini nama kelompoknya. Ini nama sendiri ya, nama pribadi kalian. Ini nama kelompoknya. Gimana Taya? Bisa? Bisa. Ya.
selanjutnya. Ada yang masih bingung? Manakah? Ada yang bingung? Sudah? Sebelum kita mempresentasikan hasil kelompoknya, kita tepuk semangat dulu. Coba, yuk, Habibi, pimpin temannya, yuk. Tepuk semangat gitu, kayak Najwa tadi. Ini. Yuk, Habibi. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Oke, yang pertama, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan di sini ya, di depan. Yang lainnya perhatikan ya, perhatikan hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, silakan di sini. Hadap ke teman-temannya, boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Najwa. Oke, dari kelompok. Oke, silakan. Kelompok 1 akan mempresentasikan mungkin komposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Belok kanan. Ya, dari ini ya, dekomposisinya ini dia arahnya bagaimana? Dari belok kanan, bergerak maju ke arah bawah dan belok kanan. Oke. Itu dari tadi ya, dekomposisi. Jadi apa dekomposisi itu tadi? Dia pemecahan masalah. Oke. Dari kelompok 2, 3, dan 4 ada pertanyaan? Oke, sudah paham? Oke. Oke, silakan kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Nah, silakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan polanya karena
atau kiri maju ke depan. Sekian dari kelompok kami. Oke, sebelum ditutup nih, kira-kira ada yang belum paham dari kelompok 4, 3, atau 1? Oke, Sophia mau bertanya apa, Sophia? Silakan. Apa yang Oke, hewan apa yang melakukan perjalanan itu dari kelompok 2? kelinci? Oke, kelinci yang melakukan perjalanan. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Oke, lanjut kelompok 3 kepada Nazri, Abian, sama Arsaka. Silakan maju. Ya, yuk kakak. Silakan di sini, boleh. Ya, kan kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Prinsip yang tidak dan mengamalkan suatu informasi penting. Pada RKPD ini yang penting adalah menyesuaikan maka pada kondisi sehingga kondisi dapat mengambil kuasa. Sekian dari kelompok kami. Oke, sebelum ditutup sudah paham? Sudah. Oke, silakan ditutup kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 4. Ya, Habibi, siapa itu? Ataya dan Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Prinsip berpikir algoritma adalah suatu langkah-langkah sistem untuk menyelesaikan suatu masalah. Belok kanan bergerak 3 langkah, arah bawah bergerak 3 langkah, belok kanan bergerak 2 langkah. Memandu kelinci akan berjalan sehingga dapat tujuan dan mengambil kota. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Silakan duduk. Silakan duduk. Alhamdulillah sudah selesai ya presentasi dari keempat kelompok tadi. Oke, baik, selanjutnya di sini Umi udah siapkan games ya, robot navigator namanya. Jadi
di games ini kita mau memecahkan suatu masalah. Gimana caranya? Nih ada lebah. Lebah ini mau ke sarangnya. Ini ada langkah-langkahnya. Dimulai dari kelompok 1. Nih Umi udah siapkan penutup mata. Ya, silakan maju perwakilan kelompok 1. Nah, nggak boleh diinjak ya. Nih, nggak boleh kena yang ini kan ada awan hitam, berarti tidak boleh diinjak ya. Nih, Nisa ya. Ya, Nisa. Ini namanya games robot navigator. Gimana kita mengikuti instruksi yang disampaikan sama temennya. Oke, Sophia boleh di sini? Oke, quiz time. Nah, di sini. Oke, silakan Sophia berikan instruksi kepada Nisa. Kira-kira maju atau mundur atau belok kanan? Boleh. Silakan. Oke, maju selangkah. Hadap kanan. Maju. Maju. Kiri atau kanan? Kanan, oke. Hadap kanan. Maju. Selangkah. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Nisa dan Sophia. Kayak gitu ya cara bermainnya, cara bermain games robot navigator. Oke, kelompok 2. Silakan maju. Ayo kelompok 2. Nah, siapa yang jadi ini ya, instruksinya? Naila. Raya. Oke, silakan di sini. Nah, di sini. Startnya di sini ya. Nah, oke, silakan Naila. Maju 1 langkah, oke. Belok. Oke, kena nggak dia? Oke, ulang lagi. Robot navigatornya ulang lagi. Oke, maju ulang. Maju 1 langkah. Kiri, ya. Ya, maju. Lagi, maju lagi. Oke, silakan lanjut. Kemana? Ayo instruksinya kemana instruksinya? Ayo kemana? Maju 1 langkah. Maju lagi. Oke. Lanjut Naila. Hadap kanan. Hadap kanan. Oke, hadap kanan. Maju 1 langkah. Langkah. Oke, udah selesai. Bisa ya? Jadi sesuai dengan instruksi. Lanjut kelompok 3. Perwakilan kelompok 3. Ya, siapa yang jadi ininya? Abian. Oke, yuk mulai Nazri. Maju 1 langkah, kuat dikit suaranya. Terus? Maju 1 langkah. Maju. Terus? Maju. Oke, maju 1 langkah lagi, Abian. Hadap
Hadap kanan, oke? Maju 1 langkah. Oke, bisa ya? Ya, mana nih? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Lanjut, yang terakhir, kelompok 4. Sini. Nah, yuk. Mulai. Ya, maju 1 langkah. Oke, lanjut, Abang. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Timbang. Belok kanan. Belok kanan. Belok atau maju? Maju. Maju 1 langkah. Oke, maju Ataya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Sini Ataya. Oke, bisa ya anak-anak Umi ya. Itu merupakan robot navigator ketika kita melakukan contoh atau praktek dari berpikir komputasional. Paham sampai sini? Selanjutnya ada games yang bentuknya virtual. Ya, virtual. Nah, kalau tadi bentuknya itu secara ini ya, keseharian kita yang tidak menggunakan teknologi ya. Jadi, walaupun kita dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya langkah-langkah yang bisa menggunakan pikiran kita sendiri. Tapi, kalau misalkan di Blockly Games ini ya, ada virtualnya. Bentuknya seperti ini. Nih, ada games ini, Blockly Games. Sesuai dengan instruksi yang seperti di LKPDI tadi. Ada maju ke depan, maju atau maju ke kanan, ke kiri ya. Coba Naila maju ke depan untuk mempraktekkan dari games ini. Kira-kira apa nih? Nih, sebelah sini, Naila. Oke, perhatikan yang lainnya ya. Boleh, silakan duduk. Ya. Pertama-tama ada move forward, berarti apa? Bergerak maju. Nih, bergerak maju. Oke, nah ini ada yang namanya kode. Oke, terima kasih Naila. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ini namanya kode, ya. Kode dari yang sudah kita lakukan tadi. Ya, ketika kita memberikan instruksi, memberikan kode seperti yang di LKPD ini tadi, maka dia akan berjalan. Paham? Nah, lanjut yang level kedua, coba. Nih, ada yang mau coba? Nisa bisa? Coba Nisa, yuk. Silakan maju Nisa. Nih, kalau tadi cuma maju ke depan, ini ada maju ke depan, belok. Setelah belok dia maju lagi. Oke, silakan Nisa. Silakan buat kodenya. Kiri. Lift itu kiri. Kalau right itu kanan. Silakan. Right itu kanan. Kalau lift itu kiri.
Kira-kira benar nggak ya kodenya? Kita run program. Nah, ternyata masih ada kesalahannya. Oke, nanti dulu Nisa. Kita riset ulang. Kita coba menggunakan kode yang baru. Nih. Kita buang yang ini. Kita mulai yang lagi. Yang pertama, bergerak maju. Bergerak maju. Setelah itu, dia ke kiri. Setelah ke kiri, dia bergerak maju lagi. Lalu ke kanan. Oke, silakan run program. Berarti ada yang kurang, berarti ini. Move program. Move forward, bergerak maju. Kita reset. Oke, silakan. Nah, bisa? Bisa. Beri tepuk tangan untuk Nisa. Jadi seperti itu ya. Di dalam games pun ada strateginya. Biar gimana sih biar kita itu memenangkan game tadi. Ini salah satunya, salah satu contoh berpikir komputasional. Gimana kita bisa menggunakan kode ini biar yang ini tadi gamesnya itu bisa berlanjut ke level selanjutnya. Paham anak Naomi? Ada yang mau coba lagi? Coba Ataya. Ayo. Dia lurus aja ternyata. Ya. Buat programnya dulu, kodenya. Kira-kira apa? Ini bergerak maju. Terus? Belum. Ini. Ya. Diangkat. Lagi. Ya. Kayak gini. Coba run program. Maju nggak dia? Ini. Nah, dia berhenti di situ ternyata. Berarti ada kode yang kurang. Kita reset. Kita ulang lagi. Sampai bisa. Nah, ada repeat. Ada yang blok warna hijau. Nih, coba ini dulu. Geser. Bisa? Kayak gini. Ya. Ulang lagi, ulang lagi. Nah, masukkan kodenya. Bergerak maju. Masukkan di dalam ini. Bisa? Nah. Coba run program. Nah, bisa berarti ya. Ada yang nggak muncul. Coba reset ulang. Nah, bisa? Beri tepuk tangan untuk Ataya. Nih, jadi kayak gitu ya. Ada langkah-langkahnya.
Baik, sebelum kita ke evaluasi pada pembelajaran pada hari ini ya, kita ice breaking lagi. Yuk, berdiri semuanya. Biar nambah semangat. Masih semangat gak? Ikutin gerakannya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Masih semangat? Sekarang ada ini evaluasi dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Ini dikerjainnya masing-masing.
ada soal evaluasi yang perlu kalian kerjakan. Biar kita tahu kira-kira udah paham belum dengan materinya ya. Silakan buat nama dan kelasnya. Dan silakan diisi. Jangan lupa buat namanya. Ya, boleh nama lengkap atau nama panggilan boleh. Ya, Bibi, ini belum diisi, silakan diisi namanya, nama dan kelas. Nih, kira-kira kemampuan berpikir apa? Ini termasuk apa? A, B, C, atau D? Ada berapa metodenya? Prinsipnya? Nih, apa dekomposisi itu? Nih, ada berapa metode berpikirnya? Ada berapa prinsip? Berapa naik? Oke, 4. Mana punya Abian? Oh, udah selesai. Oke, kalau sudah, Umi ambil ya. Sudah? Boleh. Oh, boleh. Sudah berarti. Sudah? Oke, sudah Umi ambil ya. Sudah. Ini ambil. Nah. Mana? Rafa sudah? Oke. Nah, karena sudah selesai ngerjain soal evaluasinya, nih ya. Sekarang kita membuat kesimpulan ya. Dari yang sudah Umi sampaikan tadi. Terus terkait dengan berpikir komputasional dan juga prinsip-prinsipnya. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu berpikir komputasional tadi dengan bahasa sederhana? Ya. Coba Ataya, berpikir komputasional itu dengan kita melakukan pemecahan masalah tadi ya. Jadi dengan kita memiliki atau cara berpikir komputasional itu memudahkan kita untuk melakukan sesuatu hal, memecahkan masalah. Ada 4 prinsipnya. Yang pertama tadi apa? Prinsip pemecahan masalah. Berarti kita memecahkan masalah dari yang besar menjadi bagian yang kecil. Yang kedua, ada pengenalan pola. Berarti mengikuti pola. Ya, mengikuti pola. Apa sih yang ini? Seperti dari angka tadi. Apa sih kira-kira pola yang sesuai sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tadi? Yang ketiga, ada prinsip berpikir algoritma. Berarti kita gimana cara berpikirnya?
menyusun langkah-langkah yang sistematis. Yang terakhir ada abstraksi ya. Jadi kita juga menyesuaikan dengan apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita pecahkan masalahnya, sehingga terpecahlah masalah tadi. Seperti games robot navigator tadi, ya kan? Ada instruksinya, sehingga kita bisa menyelesaikan ke tujuan. Atau yang tadi broccoli games, dia harus menggunakan kode-kode sehingga dia bisa mencapai level selanjutnya. Ya. Oke, gimana perasaan kalian hari ini setelah kita belajar tentang KKA, coding dan kecerdasan artifisial? Gimana Habibi? Senang. Apa lagi? Seru. Apa lagi? Bahagia. Apa lagi? Apa Raya? Asik. Oke. Jadi dari keempat kelompok tadi, alhamdulillah kelompoknya semuanya bagus ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, sesuai dengan apa yang diinstruksikan tadi. Ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham semua? Jadi kalau hari ini kita tentang berpikir komputasional dan prinsip-prinsipnya, insya Allah minggu depan kita akan mempelajari tentang etika KKA, etika kecerdasan artifisial ya. Oke, silakan siap-siap, bukunya dibereskan. Ya, itunya boleh dibawa pulang. Nih ya, semoga dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat ya, walaupun bentar lagi kita akan ujian mid semester, jadi tetap semangat ya, tetap belajarnya yang gesit, biar apa yang menjadi tujuan kita itu tercapai. Siapa yang mau nilai ujiannya dapat 100? Oke, jadi harus belajar, tidak boleh malas-malas. Oke. Sekian yang dapat Umi sampaikan ya. Apabila ada materi atau ucapan yang keliru, Umi mohon maaf. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, kita baca doa dulu. Ya, Abian silakan dipimpin. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Yeah. Tahu tepuk terima kasih? Tahu.
Coba, yuk Naila pimpin. Ya, tepuk. Terima kasih. Oke, sama-sama Nana Umi. Deh, siap-siap kita pulang.